konseling kelompok tetap dengan teman-teman kita yang ada di sini ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas masalahnya Mbak Balkis ya. Nah, sebelum Bu Mami memulai konseling kelompok kita, alangkah lebih bagusnya kita melakukan doa dulu. Nah, ini Mbak Lintan boleh memimpin kita untuk berdoa. Silakan Mbak Lintan. Teman-teman, sebelum kita melakukan konseling, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah masih ingat Mbak Balkis kemarin hewan kesukaannya apa? Kucing. Bunyinya gimana? Meow. Terus Mbak Masya? Kucing juga. Bunyinya gimana Mbak Masya? Meow gitu ya. Mbak Hani kemarin hewan kesukaannya apa? Hamster bunyinya gimana? Cicit gitu. Terus Mbak Intan? Kucing. Bunyinya yang disuka Mbak Linta apa? Kucingnya? Meow. Meow gitu ya. Terus Mbak Nikmat, kemarin sukanya hewannya apa? Burung. Kalau burung suaranya gimana? Oh, cicit-cuit. Ya, yang penting nggak dilanjutkan ke lagu ya. Nanti jadi dilanjutkan ke cuma cicit-cuit gitu ya. Baik, saya Abu Mami akan menyampaikan terlebih dahulu terkait asas konseling, ya, konseling kelompok. Apa sih konseling kelompok? Kemarin kita juga sudah menjelaskan bahwasanya konseling kelompok itu apa? Ayo coba siapa yang sudah kemarin bisa menyampaikan apa itu konseling kelompok? Oke, Mbak Masya. Yang agak keras, yang agak keras. Apa? Jadi ada menyelesaikan permasalahan untuk dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang ada. Jadi konseling kelompok itu hanya dilakukan untuk orang-orang yang ada di sini saja. Terus asasnya ada asas kerahasiaan. Artinya apa? Tidak boleh permasalahan yang kita bicarakan di sini itu dibawa keluar, disampaikan ke orang lain. Misal Mbak Balkis nih ya, Mbak Balkis kan sudah mengetahui masalahnya Mbak Ani. Nah, karena Mbak Balkis itu ingin menyampaikan ke orang lain, akhirnya disampaikan ke orang lain. Ini tidak boleh. Kemudian asas berikutnya keterbukaan. Keterbukaan maksudnya bagaimana? Kira-kira tahu enggak? Keterbukaan itu lebih pada kalian ketika kalian berada di sini, kalian boleh menyampaikan pendapat, boleh kemudian kalian menyampaikan unek-uneknya, boleh juga kalian menyampaikan apa yang menjadi keinginan kalian atau permasalahan yang kalian hadapi, kemudian dipecahkan di dalam kelompok ini. Jadi nanti teman-teman yang lain itu memberikan pendapatnya, memberikan idenya, untuk apa? Supaya kita bisa menemukan, oh ternyata masalahku ini bisa ditemukan dari dinamika kelompok yang ada. Dan insya Allah nanti kita akan melakukan konseling kelompok sekitar 1 kali 35 menit gitu ya. Jadi dengan waktu yang sekian, insya Allah kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi hari-hari sebelumnya, sehingga kita menjadi pribadi yang bagus. Baik, dari sini asas-asas tentang konseling kelompok bisa dipahami? Bisa. Mbak Masya, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke situ? Konseling, membahas tentang konseling permasalahan kalian? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita bisa memulainya, kita mengingat kembali. Nah, permasalahannya, bolehlah kemudian Mbak Masya menyampaikan permasalahannya gitu. Ya, silakan Mbak Masya lebih dahulu. Ya, yang minggu lalu itu disampaikan. Ya, jadi nggak tidur, jadi berbagi, jadi berjajan, misalnya dibagi-bagi dulu. Tapi
Terus Mbak Balkis itu mengcopy copy paste, mencontek tugas teman. Mbak Rima nggak masuk sekolah. Kenapa nggak masuk sekolah? Males ya. Males nggak masuk sekolah karena macam-macam ya. Gitu. Kemudian Mbak Lintang gimana? Di kamar mandi malah ke kantin, ini kejujurannya perlu dipertanyakan ya. Kemudian Mbak Hani dikasih uang beli buku pelajaran malah dikasih yang lain. Ini malah nemen ya. Tidak apa-apa. Jadi nanti kita di sini akan membicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Karena permasalahan ketidakjujuran itu. Baik, siapa dulu ini yang mau kita diskusikan masalahnya siapa? Masalahnya siapa? Mbak Nima. Baik, Mbak Nima silakan menyampaikan ulang permasalahannya tadi untuk kita diskusikan bersama di sini. Padahal di rumah itu Pak males-malesan aja, izinnya itu sakit. Nih jujur nggak sih? Nggak jujur. Teman-teman yang lain mau berpendapat tentang permasalahannya Mbak Nima, silakan. Payah gitu. Payah apa? Lelah gitu tak? payah. Iya, payah. Ya payah. Payah ya. Kalau teman yang lain gimana? Tidak seharusnya dilakukan. Tapi pernah nggak juga Mbak Bagus begitu? Nggak pernah. Kalau izin nggak sakit ya nggak sakit gitu. Terus kalau Mbak Lintang gimana? Menanggapi Mbak Lima? Seharusnya tidak dilakukan. Terus Mbak Asmi? Mbak Hadi? Gimana agak keras? Nggak jujur. Harusnya kalau perbuatannya nggak baik itu perlu untuk dijauhi ya. Kalau Mbak Nima sendiri bagaimana? Tahu nggak, sadar nggak kalau perbuatan tersebut itu nggak baik? Tahu. Tapi masih dilakukan. Ini kira-kira apa? Coba itu dievaluasi dulu. Agak keras? Males gitu ya ngelakuinnya ya. Terus evaluasinya gimana evaluasinya? Ya seharusnya kayak gitu. Gak diulangi lagi. Udah tahu kalau kayak gitu nggak punya seharusnya ya lakukan apa yang sudah diketahui. Melakukan yang diketahui. Mbak Nima tadi kan Mbak Nima menyampaikan kalau Mbak Nima itu males-malesan nih ya. Karena ya yang namanya malas kadang nggak tahu nih. Nah teman-teman yang lain gimana nih? Caranya nggak pas? Menumbuhkan semangat belajar. Jadi sekolah itu bukan cuma bukan malas-malasan, tapi harus sungguh-sungguh karena sekolah itu kita ini nyari ilmu. Kalau yang lain-lain itu ya cuma jadi disemangati gitu. Jika ada keuntungan dari kita teman-teman bisa komunikasi. Mbak Lima, dari Mbak Batis tadi ada saran. Nah sarannya itu ya masuk aja ke sekolah gitu. Jangan-jangan nanti ketika di sekolah kita dapat berkomunikasi dengan teman gitu. Ya. Yang lain ada yang mau nambahin? Ya, kalau menurut Mbak Masa? Ya juga sama karena kalau misalnya kita udah ketemu sama teman kan otomatis juga nanti sama belajar kita ilmu daripada di rumah malas-malasan yang nanti mau ketemu sama itu. Gitu.
Mbak Ani tadi kayaknya mau ngomong. Perspektif diri aja itu kenapa kenapa kalau emang pelajaran nggak enak itu disampaikan aja, malah nggak sekolah. Nah ini kayaknya bagus ya, malu sekolahnya itu kenapa gitu ya? Gimana Mbak Nima, malu sekolahnya itu kenapa? itu kurang bisa mengikuti pelajaran. Oh, karena kurang bisa mengikuti pelajaran. Terus pada meneruskan, oh ini yang itu deh, yang apa titik dua itu, yang dulu titik dua. Ya. Mbak Nima, tadi itu kan Mbak Nima menyampaikan malesnya itu karena kurang bisa menerima pelajaran. Nah ini Mbak Nima itu tidak bisa menerima pelajarannya dari mana? Dari apanya? Materinya atau dari gurunya, atau pas kebetulan pelajaran tersebut pelajaran yang dirasa sulit. Iya. Gimana? Ya makanya susah masih belum paham itu udah dijelasin itu. Ada yang mau ngomong? Mungkin dari itu bisa melakukan paham. Jadi coba ditanya keterangan dengan gurunya, kalau paknya pastikan jangan pakai waktu sendiri dari gurunya untuk menyalakan. Jadi khususnya Khusus ke yang lain. Soalnya kalau misalnya kita nggak paham sama masuk kan tambah nggak percaya apa itu izin juga nggak bisa apa jadi gue ada di kayak nggak masuk nggak pas di rumah nggak apa sama aja Yang lain? apa sih kita itu yang juga nanti pas udah pas di sekolah juga di rumah itu belajar ulang jadi itu bisa memahamkan lagi. Itu Mbak Nima. Gimana menurut Mbak Nima? Pendapat dari teman-teman tadi? Termasuk ya. Jadi kamu punya gambaran nggak kira-kira setelah nanti oh iya ternyata malas saya itu karena saya tuh nggak bisa menerima atau kurang bisa menerima pelajaran tertentu gitu. Nah kurang bisa menerima pelajaran tertentu itu kan membuat kita akhirnya mikir oh iya ya berarti saya yang harus saya lakuin apa gitu. Kira-kira Mbak Nima apa yang kira-kira bisa dilakuin? Ya berusaha Gimana Anda? usaha buat kira sekolah itu mencatat materi yang ini sampaikan Mencatat, rajin, masuk sekolah, terus ada lagi? karena kalau bisa kalau mendapatkan kalau nggak paham kalau paham yang apa yang diajarkan teman-teman Mau bisa tanya ke teman. Ada lagi masukan teman Anda dari teman-teman? Cukup? Iya cukup. Baik. Begitu ya. Untuk kita melanjutkan siapa permasalahan siapa yang untuk kita bahas? Hani, oke. Mbak Ani silakan disampaikan dulu materinya permasalahan yang dihadapi ketidakjujurannya itu apa? jadi kan bisa dikasih uang kan buat pelajaran tapi malah buat beli yang lain. Nah itu teman-teman yang lain gimana? Ada pendapat, ada respon? Oh itu ditanya sama Mbak Masa tuh. Cuma kayak bisa Di novel. Tas biar matching novel sama tasnya. Baju-baju gitu suka. Kerudung gitu, apalagi yang kerudungnya modis-modis gitu ya. Terus teman yang lain ada yang ngomong lagi? Kalau misalnya itu bisa ya mintanya buat beli jajan tapi ternyata buat beli kebutuhan pribadi ya itu
mungkin bukan kebutuhan tapi keinginan gitu ya. Kalau keinginan setidaknya bisa berpahami kayak memang dikasih uang saku terus disini, jadi ya tetap maunya apa pengennya apa ya menurut uang sisian tabungan kita tapi sisian itu jadi yang buat beli bukan ya berarti tetap ya gitu. Terus Mbak Ani sendiri itu nyadar nggak kalau uang yang sudah dikasihkan orang tua untuk dibuat beli SPP kemudian dibuat beli yang lain itu menurut Mbak Ani salah apa enggak ya? Tahu ya? Sadar ya? Sadar sampai nangis-nangis enggak? Enggak sampai biasa gitu ya. Kayak misalnya bayangannya Bu Mawi itu begini. Uangnya orang tua jadi uang juga lah gitu. Yang penting nggak ketahuan. Kamu tuh nggak ketahuan mana gitu. Sedikit. Atau Bapak saya punya pengalaman yang hampir mirip sama Mbak Hani kayak gitu. Gimana? ya dibeli apa biasanya apa disuruh gue juga sendiri. Dimakan sendiri. Kalau Mbak Lintang gimana Mbak Lintang? Ya Sama kayak Mbak Masa. Oh gitu. Kalau apa namanya Mbak Ani tadi itu kan sudah tahu ya menyadari kalau ternyata itu tuh nggak bagus. Nah kira-kira tuh Mbak Ani itu punya itu nggak bagusnya kenapa? Karena nggak ada itu kalau aku udah yang lain kan kalau begitu kan Teman yang lain kira-kira kenapa selain itu? Bisa nggak coba analisa? terus dia nggak ada uang untuk sesuatu itu memanfaatkan keadaan Memanfaatkan yang ada gitu ya. Karena kan keinginannya apalagi temannya punya novel baru gitu ya. Pengen juga beli novel baru kayak temanku gitu. Jadi ada faktor eksternal juga kayaknya ya. Masya Allah. Ya. Mbak Ani tahu kan bahwa itu menyadari bahwa itu kan kurang baik gitu ya, tidak jujur seperti itu dan ternyata nanti akan merugikan juga gitu. Nah, kira-kira Mbak Ani ini punya planning atau rencana ke depan supaya tidak melakukan hal seperti itu apa? jadi tetap kalau tadi itu orang tua yang jadi soal apa yang kita apa nanti kalau yang sesuatu kan pasti coba nabung dari uang punya apa yang itu. Nah, kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Atau caranya supaya untuk menahan diri? Ya jangan lihat teman-teman itu kenapa jadi tidak bisa begini lihat temannya contohnya yang benar. Teman yang lain barangkali ada masukan. menyadari makanya itu kebutuhan yang terus kalau pekerjaan ya jadi udah makan kalau makannya ini kan bisa kapan-kapan gitu kalau misalnya ada rezeki lagi. Oh iya. Gimana Mbak Ani? Oh gitu. Cukup di sini dulu. Oke, kita lanjutkan ke permasalahannya yang lain. Permasalahan siapa? Masya, ya Mbak Masya, sampaikan permasalahannya di sini. Jadi waktu dari situ terus kan disuruh beli makanan kan dua tapi kan misalnya itu ada orang yang kan jadi nggak sendiri itu ditanyain tapi jawabnya itu dibagi dua ternyata ditanya ke adik kita komunikasi jadi dimarahin gitu Dan setelah dimarahin itu gimana? ya udah dikasih uang lagi Oh gitu. Kalau Mbak Balkis, teman-teman yang lain ada masukan untuk Mbak Masya? Tentang kejujuran ini? itu ya kalau dari namanya sebenarnya kalau kita ya satu-satunya bukan cuma urusan bagi sebenarnya pertama kita nggak terlambat kasih dengan
rumah dia jadi satu karena Kan benar-benar sama-sama dibagi ya. ya dibagi iya benar dibagi cumanya kurang adil aja kan lagu-lagunya jadi bagi dua ya kalau bisa tak adil-adilnya walaupun ya kita belum tentu bisa dibagi adil jadi kalau dapat 6 ya 3-3 gitu bukan malah 5-1. Mbak Masa tahu menyadari itu. Iya tahu. Tapi berat masih ya. Ya. Nah, beratnya itu gimana? Coba teman-teman yang lain, berpikir juga kira-kira beratnya itu gimana hingga akhirnya Mbak Masya itu bisa mengubah perilakunya itu. Jadi nggak boleh pengen ini dituruti, pengen itu dituruti. Nanti kan juga nanti dimarahi kan. Karena dia juga tahu kalau misalnya ada dituruti dan bisa nanti juga dimarahi orang tuanya. Nanti jadi itu kan jujur, ketahuan. Tapi menunggu ketahuan dulu. Iya. Masya Allah. Teman-teman yang lain gimana? Mbak Intan, Mbak Nikma? Sarannya apa sarannya Mbak Masa? Itu juga sih bisa jadi dari dari perilaku kita dengan menaati kita maka itu kan bisa jadi dapat tambahan yang baik juga untuk kita sendiri. Jadi ya usahakan ya tetap ikuti perintah orang tua. Tetap nurutin perintah orang tua. Tetap nurutin perintah orang tua. Nah, kira-kira Mbak Masa masih minta pendapat dari teman yang lain? Sudah puas ya, cukup ya, siap ya nanti untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi ya. Oke, insyaallah. Terakhir permasalahannya Mbak Lita ya. Oke, Mbak Lita silakan sampaikan permasalahannya kepada kita semua. Jadi waktu itu pada pelajaran saya di kamar mandi, tapi saya nggak kamar mandi, saya kantin. Iya. Nggak waktu pelajaran, izinnya ke kamar mandi tapi nggak kamar mandi. Ini kurang apa enggak sih? Curang juga ya. Ngapusin ya. Oh tidak jujur. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau berpendapat tentang permasalahannya Mbak Lintang? Ya kenapa kok bentuk kantin? Sama berarti cocok ini ya? Apa jelas-jelas pernah ya begitu ya? Bosen di kelas, kemudian lapar terus. Kalau sekarang lagi lapar nggak ya? Jangan-jangan nanti izin kemudian ke kantin. Iya. Teman-teman yang lain ada yang mau berpendapat? Kalau emang beri tahan, Ya, Sampai nanti bisa jadi sampai pingsan. Nggak, maksudnya kan sampai nggak bisa ditahan karena itu benar-benar sudah darurat, sudah keadaannya itu sudah benar-benar nanti kalau nggak makan sampai pingsan atau sampai gimana gitu. kan bisa sebelum pelajaran makan dulu kan. Kemudian makan. Nah, usul yang bagus kira-kira gimana Mbak Lintang? Tuh, usulnya Mbak Ani tuh, Mbak Hani. Makan dulu. Apa biasanya dia terlambat ya? Oh gitu, jadi akhirnya sarapan enggak? Oh kadang sarapan kadang enggak, makanya izinnya di situ ya. Izin ke kantin, padahal izin ke kamar mandi padahal ke kantin. Nah kira-kira ini bagus apa enggak sih? Bagus enggak? Enggak. Yakin? Yakin. Dan nanti kan kamu kalau misalnya nggak makan kan kelaparan, nggak bisa masuk pelajarannya. Bagus nggak? Enggak. Tetap nggak bagus. Bisa dibilang kalau bawa minum, jadi diganjel dulu sama air, kan air juga bisa mungkin gitu kalau seperti itu. Kalau air nggak apa-apa, di gelas itu dulu asalkan sama guru pengajarnya, jadi untuk minum gitu, untuk membuat konsentrasi itu bisa untuk sementara ganjel.
Kalau udah ditahan diizin aja. Kalau udah bisa izin aja, tapi kan itu juga paham. Tapi izinnya nggak ke kamar mandi ya? Iya. Izinnya langsung yakin ya, karena memang benar-benar dulu lapar tenang betul gitu ya. Kita kan belajar untuk supaya kita itu benar-benar jujur. Terus Mbak Intan nih, kan tadi dapat masukan dari teman-temannya. Kira-kira Mbak Intan sadar nggak kalau perbuatan seperti itu tuh tidak baik? Sadar ya. Setelah mengevaluasi dirinya Mbak Intan sendiri, kira-kira Mbak Intan itu mau rencana tidak lanjutnya itu apa? Nanti bakal sarapan juga. Sarapan. Terus Bisa masukan dari kita nanti bisa minum. bisa bawa minum masukan dari Mbak Balki. Terus nanti apa bisa izin untuk Bisa izin ke pengajarnya gitu ya. Kalau saya benar-benar lapar, bukan izin ke kamar mandi. Baik, ada lagi? Siap menjalankan kira-kira? Siap menjalankan. Oke. Baiklah, teman-teman yang lain ada yang lagi mau menyampaikan tentang permasalahannya Mbak Intan? Sudah cukup ya. Baik. Setelah ini nanti Bu Mami ingin kalian mengisi lembar kegiatannya terkait dengan komitmen kalian, kemudian evaluasi diri kalian, kemudian rencana tindak lanjut supaya lebih menguatkan diri kalian untuk mengubah perilaku itu. Terakhir sebelum kita menutup konseling kelompok ini, Bu Mami akan memberikan lembar angket konseling kelompok, topik kejujuran siswa. Yang sudah ini Mbak Bagus. Silakan diisi anketnya. Ingat ya, kalau jawabannya ya, itu nanti dijawab 1. Kalau jawabannya tidak, sesuai dengan keadaan kalian, maka dijawab 0. Sudah selesai Mbak Bagus? Yang sudah selesai boleh diumumkan ke saya. Sebelum kita tutup konseling kelompok realita ini, Bu Mami ingin kalian memberikan kesan-kesannya dalam konseling kelompok yang sudah kita lakukan dari yang pertama kemarin sampai pertemuan yang ketiga ini. Ya, silakan siapa dulu yang mau memberikan kesan-kesan? Oke, silakan Mbak Ani. Coba suaranya nggak keras ya. Saya merasa senang karena ada juga saya bisa menyelesaikan saya juga membantu teman-teman lain menyelesaikan masalahnya, terus memberi pendapat juga saran-saran untuk menyelesaikan masalahnya. Iya, bagus. Ada lagi? Mbak siapa? Mbak Balkis. Oke, silakan Mbak Balkis. Saya hari tadi juga menyampaikan kita juga bisa tahu gimana mau kita ke depannya, terus langkah kita ke depannya untuk lebih baik lagi.
masukan begitu ya. Kalau dipikir sendiri kan susah ya. Kalau ternyata dipikir bersama-sama seperti itu, ternyata kita mendapatkan mungkin solusi dari teman kita yang awalnya kita nggak pernah ngira seperti itu. Baik, Bu Mami, sebelum kita menutup konseling kelompok ini, kita tutup dengan doa dulu. Nah, siapa tadi yang memimpin doa? Oh ya, Mbak Lintang. Ya, silakan Mbak Lintang, kita berdoa dulu. Teman-teman, mari kita dengan ini dan doa mulai. Doa. Ya, baik, apabila Bu Mami tadi mendampingi kalian dalam konseling kelompok mulai dari awal sampai akhir, dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga ini, ada kurang lebihnya Bu Mami minta maaf ya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi. Nanti tidak apa-apa ketika kalian punya masalah lagi, begitu kalian datang ke ruang BK, kalian menjumpai Bu Mami untuk kita bisa konseling selanjutnya. Baik, itu saja yang bisa Bu Mami sampaikan. Saya akhiri bila suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.